Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan presentasi kalian. Yang pertama, Veronica. Baik, Bu. Yang kedua, Rusmanti. Oke. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Amin. Ibu akan share screen materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak semua masih mengingat kembali apa materi kita pada minggu lalu? Oke, tidak apa-apa ya. Ibu akan mengingatkan kembali materi kita minggu lalu adalah Ibu akan share. Apa terlihat anak-anak? Apakah terlihat anak-anak? Apakah terlihat? Masih belum, Bu. Oke, terima kasih ya. Materi kita minggu lalu adalah tentang bersyukur senantiasa dan Ibu akan membahasnya kembali anak-anak. Di sini ada ayat Alkitabnya. Ibu akan membacakannya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Ibu bertanya nih anak-anak, menurut anak-anak sendiri kata bersyukur itu seperti apa dan contohnya, dan berikan contohnya. Kita akan melanjutkan slide yang kedua. Terlihat, Bu. Contoh bersyukur itu, Bu, saat kita bangun pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih diberi napas kesehatan. Oke, terima kasih Rusmanti. Menurut Vera sendiri, ketika kata bersyukur itu seperti apa? Kita bangun pagi. Saya, Bu, misalnya memiliki orang tua yang perhatian dan penyayang untuk menyampaikan rasa syukur kita. Oke, terima kasih ya Veronica dan Rusmanti. Nah, menurut kalian itu semuanya benar ya? Itu adalah salah satunya. Nah, oke, Ibu akan melanjutkan slide yang kedua, pengertian dari bersyukur. Nah, Ibu akan membacakannya. Pengertian dari bersyukur adalah sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Pengertian bersyukur dalam agama Katolik, mengucap syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup setiap umat Kristen maupun Katolik. Kegiatan ini adalah kehendak dari Allah, sedangkan senantiasa adalah artinya tidak putus-putus ya anak-anak. Nah, kata bersyukur ini adalah ketika kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan ya anak-anak. Contohnya apa yang Tuhan berikan kita pada hari ini, kita mampu bersyukur, maupun hal kecil dan juga hal yang besar anak-anak. Nah, sedangkan senantiasa adalah tidak putus-putus. Nah, kita mampu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap harinya. Oke, anak-anak, maaf tadi Ibu terkeluar ya karena sinyal Ibu kayaknya kurang bagus ya. Baik, kita akan lanjutkan apa yang Ibu bahas tadi dari pengertian bersyukur senantiasa. Nah, dari bersyukur itu adalah ketika kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan memberikan kepada kita. Dan sedangkan yang senantiasa itu adalah tidak putus-putus. Contohnya kita mampu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap harinya. Apapun yang Tuhan kasih untuk kita mampu untuk bersyukur ya anak-anak. Nah, Ibu akan share screen lagi untuk slide yang selanjutnya.
Apakah terlihat anak-anak? Apakah terlihat? Terlihat. Oke. Nah, di sini apa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan? Menurut anak-anak sendiri, apa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan? Menurut Rusmanti? Menurut Rusmanti sendiri, seperti apa? Belum Ibu menjelaskannya. Menurut saya sangat penting, Bu, bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Rusmanti. Di sini Ibu akan menjelaskannya kenapa kenapa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah kita mampu untuk menghargai apapun yang Tuhan berikan kepada hidup kita mampu untuk bersyukur. Ya, seperti Ibu jelaskan tadi, maupun hal yang kecil ataupun besar, kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan bersyukur, kita pun sendiri, kita dapat bersyukur dengan diri kita sendiri, kita tidak iri dan tidak dengki kepada orang-orang sekitar kita, karena orang-orang sekitar kita mampu memberikan sesuatu hal yang belum mampu sesuatu hal yang belum mampu untuk kita beli. Contohnya, kita sebagai anak-anak kecil pengen kan, anak-anak sendiri di sini kan ada yang cewek, ada yang cowok kan. Anak-anak sendiri seperti yang cewek pengen yang mau beli boneka Barbie gitu, tapi anak-anak sendiri keinginan anak-anak sendiri belum tercapai, sedangkan anak-anak lain sudah tercapai keinginannya. Jadi anak-anak sendiri timbullah rasa keirian anak-anak terhadap anak-anak yang lain gitu. Jadi intinya di saat kita mampu untuk bersyukur, kita tidak akan menimbulkan rasa iri atau dengki itu dalam diri kita ya anak-anak. Nah, oke, Ibu akan lanjutkan slide yang ke selanjutnya. Apa terlihat anak-anak? Iya, Bu. Di sini ada manfaat bersyukur ya anak-anak. Yang pertama adalah hidup penuh keberkahan. Yang kedua, terhindar dari penyakit iri hati, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang. Nah, yang kedua ini terhindar dari penyakit iri hati. Ibu tadi lupa untuk mengecek PPT Ibu. Ibu lupa untuk menambahkan iri hatinya. Nanti Ibu akan menambahkannya setelah materi kita selesai, anak-anak. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan hidup penuh keberkahan itu seperti apa. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita mampu untuk mengucap syukur pada Tuhan dengan segala hal, dengan apapun keadaan kita, maupun kita sedang sakit, kecewa, anak-anak. Ibu menjelaskan ya, ketika kita mampu bersyukur itu, kita tidak hanya bersyukur ketika kita memiliki sesuatu hal yang sudah kita miliki, kita di saat itu saja kita bersyukur. Tapi ketika kita sakit, ketika kita sedang sedih, kita nggak mampu untuk bersyukur ya anak-anak. Seharusnya tidak seperti itu anak-anak ya. Ketika orang yang mampu untuk bersyukur senantiasa itu, dia mampu bersyukur untuk dalam segala hal. Contohnya di saat dia sakit, dia bersyukur sama Tuhan. Mungkin ini Tuhan mau memberikan hal yang lebih untuk diri kita anak-anak, untuk lebih agar kita lebih kuat lagi dalam menjalani hidup ini anak-anak. Mungkin anak-anak di sini kan masih kecil kan, masih kelas 6 SD. Mungkin anak-anak belum terlalu mengerti artinya bagaimana kepahitan hidup itu, karena masih tumbuh dewasa dan belum masuki masa remaja ya anak-anak. Nanti anak-anak kita semuanya akan merasakan itu. Intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maupun kita dalam keadaan sedih, kecewa, kita harus tetap untuk mengucap syukur, walaupun itu sangat sulit ya anak-anak. Yang kedua adalah terhindar dari penyakit iri hati. Nah, yang Ibu jelaskan tadi adalah kita mampu untuk
tidak iri hati pada orang-orang sekitar, seperti yang dijelaskan tadi. Contohnya anak-anak, kita tidak akan iri kepada teman-teman kita ketika teman-teman kita mampu diberi hadiah sama orang tuanya, sedangkan kita masih belum ya anak-anak. Nah, yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang. Nah, ini adalah ketika kita mampu bersyukur adalah iman kita juga akan meningkat ya anak-anak. Karena ketika kita mampu untuk bersyukur, nah kita bisa merasakan semuanya menjadi cukup ya anak-anak, dari hal yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil pun kita mampu untuk bersyukur ya anak-anak. Tidak hanya dengan hal yang besar saja ya anak-anak. Ibu berharap setelah materi ibu ini, anak-anak dapat belajar bagaimana cara bersyukur, dan anak-anak juga dapat bersyukur atas kehidupan anak-anak. Karena tidak semua orang di luar sana jadi seperti kita anak-anak. Karena kan orang di luar sana belum tentu bisa makan seperti kita dan bisa minum seperti kita pada hari ini anak-anak. Mungkin di luar sana mereka pasti memikirkan bagaimana cara makan, bagaimana bisa mencari uang. Sedangkan kita saat ini kita masih memiliki, walaupun kita tidak memiliki beras, memiliki uang contohnya, tapi kita masih dalam rumah kita masih memiliki beras. Contohnya itu kita harus tetap bersyukur ya anak-anak, karena belum tentu di luar sana mereka memiliki hal itu ya anak-anak. Nah, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah dengan bersyukur kita bisa menjadi lebih tenang karena kita bisa menghargai dan menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan bersyukur kita tidak akan iri dan dengki kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Dan kita pun bisa melihat masih banyak orang-orang yang berada di bawah kita. Nah, itu yang Ibu jelaskan tadi anak-anak. Ibu tadi lupa untuk memperhatikan ini. Apakah ini terlihat anak-anak? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Nah, di sini ada suatu gambaran ya anak-anak. Seorang anak kecil yang baru bangun tidur, dia memperlihatkan, gambar ini memperlihatkan bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Artinya seperti yang Rusmanti tadi jelaskan, bahwa bersyukur itu ketika kita mampu untuk di saat kita bangun tidur kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti ini ya gambarnya anak-anak, contohnya seperti itu ya anak-anak, supaya anak-anak tahu ilustrasinya atau gambarnya seperti apa ya anak-anak. Karena Ibu takut Ibu sudah menjelaskannya tapi anak-anak tidak memahaminya. Nah, seperti anak-anak, seperti itu. Mungkin anak-anak di sini ada yang seperti ini, bangun tidur langsung berdoa, langsung mengucap syukur kepada Tuhan.